wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 8 Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raza Billy Ramadan. Saya Naila Ayudiasora. Saya Bibi Asrof. Saya Naswa Nabila. Di sini kita akan mempresentasikan tentang percobaan laju reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ayudiasora dari kelas 11-2 absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dengan media komik. Di laboratorium sekolah, Aulia, Evander, dan Naila sedang menyiapkan bahan-bahan eksperimen. Mereka berdiri bersama di meja lab. Lalu Aulia bilang, oke teman-teman, hari ini kita akan menguji pengaruh konsentrasi HCl terhadap laju reaksi. Siap? Dan Evander dan Naila menjawab, pasti seru. Tapi Aulia, konsentrasi itu artinya apa sih? Konsentrasi itu jumlah partikel reaktan dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak partikel yang bisa bertumbukan. Aku jelasin lebih lanjut saat eksperimen ya. Ya, aku juga penasaran apa itu konsentrasi dalam eksperimen ini. Aulia, Evander, dan Naila berkumpul di sekitar papan tulis. Aulia tentang menjelaskan teori tumbukan. Jadi, dalam teori tumbukan, laju reaksi dipengaruhi oleh seberapa sering partikel-partikel reaktan bertumbukan. Kalau konsentrasi tinggi, artinya lebih banyak partikel yang bisa bertumbukan. Lalu, Naila berkata, oh jadi lebih sering bertumbukan, berarti reaksi lebih cepat ya? Evander bilang, iya, tapi tidak hanya jumlah tumbukan yang penting. Tumbukan itu juga harus punya energi yang cukup untuk memulai reaksi kan? Aulia menjawab, betul, selain frekuensi, tumbukan juga perlu energi yang cukup dan orientasi yang tepat. Ketiganya mulai menyiapkan tabung reaksi dengan larutan HCl dengan konsentrasi berbeda-beda dan mengukur waktu reaksi menggunakan stopwatch. Aulia berkata, kita mulai dengan tabung A. Konsentrasi HCl-nya adalah 0,5 m dan volume 3 mili. Waktu reaksi tercatat adalah 262 detik. Lalu laju reaksinya adalah 0,00311. Lihat reaksinya makin cepat. Dan yang terakhir, tabung C konsentrasi 1 m hanya butuh 71 detik dengan laju reaksi 0,14285. Wah, lama banget ya. Coba kita lihat dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat reaksinya ya. Hasil eksperimen bisa kita lihat bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, semakin cepat laju reaksinya. Ini karena lebih banyak partikel reaktan yang bisa bertumbukan. Jadi dengan konsentrasi yang lebih tinggi, frekuensi tumbukan antar partikel meningkat, mempercepat reaksi kan? Dan karena Evan masih penasaran, jadi dia ingin menanyakan selanjutnya. Kira-kira hasil percobaan tadi kalau dijadiin gambar grafik hubungan antara konsentrasi hasil larutan HCl terhadap waktu gimana ya? Dan jika hasil percobaannya dijadikan tabel data bagaimana ya? Akhirnya Aulia dan Naila menjawab pertanyaan Evander. Dan ini gambar grafik hubungannya antara konsentrasi hasil larutan HCl terhadap gini loh, jika hasil percobaannya dijadikan tabel. Akhirnya mereka semua rasa penasaran sudah hilang dan segera kembali ke kelas. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana perubahan konsentrasi memengaruhi waktu yang diperlukan untuk reaksi selesai? Konsentrasi yang lebih tinggi biasanya membuat waktu reaksi lebih singkat. Nah, karena lebih banyak partikel reaksi yang bertumbukan meningkatkan laju reaksi. Oke, sudah puas? Sudah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Nabila Setiandani, kelas 11-2 absen 26. Di sini saya menjelaskan luas permukaan melalui media komik.
Di sini ada dua orang, yaitu Terena dan Gaddafi. Lalu Terena bertanya kepada Gaddafi, bagaimana jika kita menguji luas permukaan yang memengaruhi laju reaksi? Lalu Gaddafi menjawab, ide bagus, itu boleh sih, gas. Lalu Terena bilang, nah jadi ini udah ada serbuk dan butiran CaCO3 sama cairan HCl. Lalu dijawab, oke, jadi ini tinggal dicampurin kan ya. Lalu dijawab lagi, jangan dulu, masih ada alat dan bahan serta langkah kerjanya. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada label, gunting, gelas kimia, tetes, tabel reaksi, serbuk, dan butiran CaCO3 dan cairan HCl. Lalu langkah kerjanya yaitu siapkan 2 gelas kimia beri label A dan B. Lalu tuangkan 3 ml HCl 0,5 mol ke masing-masing gelas. Pada gelas B diberi 0,1 gram serbuk. Lalu amati dan catat waktunya hingga serbuk larut. Lalu gelas A diberi butiran 0,1 gram dan sama dicatat dan ditunggu waktunya hingga larut. Lalu ada yang tanya, menurutmu untuk dugaan sementara gimana? Menurutku sih semakin luas permukaan zat maka semakin cepat laju reaksinya. Nah, nanti di sini saya akan munculkan hasil penguatannya. Kesimpulannya yaitu luas permukaan sangat berpengaruh pada laju reaksi. Semakin besar permukaan, semakin tinggi frekuensi tumbukan efektif antar partikel, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat sesuai dengan prinsip teori tumbukan. Berdasarkan hasil percobaan kami, serbuk CaCO3 lebih cepat berlarut karena luas permukaan lebih besar dibandingkan butiran. Untuk waktu melarutkannya, zat CaCO3 serbuk yaitu 17 menit, sedangkan bentuk butiran terlarut dalam waktu 19 menit. Dengan dapat disimpulkan bahwa CaCO3 dalam bentuk serbuk lebih cepat larut karena memiliki luas permukaan lebih besar dibandingkan CaCO3 dalam bentuk butiran. Sekian dari saya, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau nanya, Ya. bagaimana luas permukaan mempengaruhi laju reaksi? Luas permukaan memengaruhi laju reaksi karena semakin besar luasnya, semakin banyak partikel yang dapat bertumbukan sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang biasa. Untuk percobaan pertama, waktu yang dibutuhkan untuk HCl melakukan reaksi selama 79 detik. Yang percobaan kedua itu membutuhkan waktu HCl selama 49 detik. Untuk percobaan yang ketiga yaitu membutuhkan waktu selama 40 detik. Setelah melakukan percobaan antara Dinda, Bella dan Habibie melakukan pengamatan kembali dengan waktu yang diperoleh. Jadi Dinda berkata, jadi gas dari 3 percobaan tabung tadi, tabung reaksi manakah yang berlangsung lebih cepat? Terus apa sesuai sama hipotesis? Saya pun menjawab, kalau menurutku tabung reaksi ketiga yang berlangsung lebih cepat. Dan Bella berkata, nah betul sekali Habibie, pada percobaan tabung reaksi ketiga memang berlangsung lebih cepat dan sesuai loh dengan hipotesis, karena percobaan tabung reaksi ketiga memiliki suhu yang lebih tinggi daripada percobaan lainnya. Jadi laju reaksi yang diakibatkannya lebih cepat. Lalu tes, bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Lalu tes, bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi?
apa hubungannya sama teori pembukaan dan kesimpulannya dari praktikum kita apa ya? Peningkatan suhu akan meningkat energi kinetik molekul, percepat frekuensi tumbukan, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya tumbukan efektif sehingga hasil reaksinya menjadi lebih cepat. Untuk kesimpulannya sendiri dari percobaan yang telah kita lakukan lalu, karena adanya peningkatan suhu yang terjadi sedangkan laju reaksi terlambat, yaitu pada percobaan pertama karena tidak ada suhu yang terjadi. Betul sekali teman-teman, suhu juga mempengaruhi laju reaksi karena yang pertama meningkatkan energi kinetik suhu yang lebih tinggi sehingga membuat partikel bergerak lebih cepat sehingga frekuensi tumbukan antar partikel meningkat. Yang kedua, energi tumbukan yang lebih besar pada suhu tinggi, lebih banyak partikel yang memiliki energi cukup untuk melewati energi aktivasi sehingga reaksi bertanggung lebih cepat. Sekian, ada yang ditanyakan? Saya, Ya, bagaimana suhu mempengaruhi kecepatan reaksi kimia? di sini saya mau menjawab. Suhu meningkat kecepatan reaksinya karena yang pertama energi kinetik bertambah. Energi kinetik akan bertambah jika partikel bergerak lebih cepat dan bertumbukan lebih sering. Yang kedua, energi aktivasi akan lebih banyak karena lebih banyaknya partikel tersebut memiliki energi cukup untuk bereaksi. Yang ketiga, tumbukan efektif akan meningkat karena peluang tumbukan yang menghasilkan reaksi lebih besar. Intinya, semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksinya terjadi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raza Geli Ramadan, absen 30. Tujuan menyelidiki pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Masalah, bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi? Biar lebih jelas, saya sedang print infografi saya. Silakan dilihat masing-masing. Oke, terima kasih. Yang perlu kita ketahui, apa itu katalis? Katalis adalah zat yang meningkatkan laju reaksi kimia tanpa ikut terubah secara permanen dalam proses tersebut. Salah satu cara utama katalis bekerja adalah dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Dengan mengurangi energi ini, lebih banyak molekul memiliki kesempatan untuk bereaksi, sehingga meningkatkan laju reaksi. Selain itu, katalis dapat membentuk kompleks intermediat dengan molekul reaktan yang memudahkan terjadinya interaksi kimia. Kompleks ini sering memiliki energi yang lebih rendah, membuat reaksi berlangsung lebih cepat. Lanjut, hipotesis. Katalis meningkatkan laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tanpa mengalami perubahan yang kekal atau tidak ikut bereaksi. Maka dalam percobaan ini, reaksi dalam tabung yang menggunakan zat katalis dalam proses reaksinya akan lebih cepat dibanding dengan reaksi dalam tabung yang tidak menggunakan zat katalis. Variabel percobaan. A. Variabel bebas larutan MnSO4. B. Variabel kontrol larutan H2C2O4 yang larutan H2SO4. C.
dan larutan KMNO4. Variabel terkait perubahan waktu. Analisis data. Laju reaksi pada tabung B lebih cepat dibanding laju reaksi pada tabung A. Hal ini menjadi perbedaan antara suatu reaksi tanpa katalis dan dengan katalis. Katalis meningkatkan laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga memungkinkan lebih banyak molekul untuk bereaksi. Sesuai dengan teori tumbukan yang menyatakan bahwa peningkatan energi aktivasi akan meningkat jumlah tumbukan yang berhasil. Hal inilah yang menjadi penyebab dapat mempercepat laju reaksi. Kesimpulan, katalis adalah zat yang meningkatkan laju reaksi tanpa ikut berubah secara permanen, memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat, sehingga reaksi dalam tabung B lebih cepat bereaksi yang hanya memerlukan waktu 50 detik karena tabung B menggunakan larutan MnSO4 yang termasuk dalam katalis dibandingkan reaksi dalam tabung A yang bereaksi lebih lama dengan waktu 7 detik. Sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau tanya. Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana teori tumbukan menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi? Ya, saya akan menjawab. Katalis meningkatkan kemungkinan tumbukan dan molekul reaktan dengan energi yang cukup untuk bereaksi. Cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.